warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini 17 Juni 2023, kita mampir di jalan antar desa Gele Salati yang melintasi depan Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Telaga Barat atau Aliyah Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu. Dan saat ini saya bersama mantan Sekda Salati yang merintis dan berinisiatif untuk membangun jalan beton di ruas jalan ini. Ya. Jadi Pak, sejarahnya bagaimana awal mula cerita tentang jalan ini? Ya, jalan ini awal mula ceritanya karena hubungan antar desa Salati dengan Nggele di waktu itu belum bisa terhubung secara baik. Maka kami masyarakat waktu itu berinisiatif untuk bagaimana kita buka jalan ini, keterisolasian ini. Iya. Jadi jalan ini dibangun atas dasar karena keinginan baik daripada masyarakat Salati waktu itu. Di mana di saat kita bangun, sekaligus juga dengan teman-teman di desa Nggele dan Onemai waktu itu juga turut terpanggil untuk kita bangun jalan ini. Jalan ini dulu bukan kita lihat seperti ini, tapi ini dari apa namanya ya, dari kayak becek begitu. Jadi ini tumpukan tanah yang kita naikin dari becek itu untuk jadikan ini daratan kayak seperti ini. Bukan, ini lihat udah bagus karena memang udah dilapis dengan semen. Nah di tahun 2013 itulah kita mulai ini jalan ini. 2013 kita mulai bikin dia punya dasar. Kita naikkan tanah ini dari becek itu ke atas ini. Kemudian di tahun 2015, pasnya tahun itu tahun politik ya, saya mau bilang saya tahun politik. Saya dengan teman-teman ketemu salah satu politisi dari PDP di Galawai waktu itu, namanya Haji Jainal Mus. Nah, jadi beliau waktu itu di zaman itu ada menyumbang 150 sak. Nah, saya tahu persis karena panitia pembuatan jalan antar Salati sampai batas ini adalah saya waktu itu. Oh, ini batasnya. Ini batas ini. Ini kesepakatan bahwa ini batas Onemai Salati di sini di kala itu. Jadi yang dibangun pertama di sebelah mana? Ini sini. Oh, berarti yang dibangun pertama ke arah sana. Iya, semua ini sampai ke simpangan tadi. Oh, sampai simpangan tadi yang sampai pertama ya? Iya, sampai simpangan kita bangun dia punya dasar dulu di mana kita bentuk jalannya tapi belum semen waktu itu. Dari 2013. Belum. Nanti 2015 baru di semen. Oh, yang tadi bantuan 150 sak itu 2015. Jadi 2015 itu alas sumbangan dari Haji Sail yang dimana di kala itu lanjut. Iya. Di tahun 2015 itu kita minta bantuan dari salah satu politisi itu karena memang jalan ini kita sudah bangun tapi belum selesai. Awalnya di tahun 2013 dan kemudian sampai 2015 itu kita bangun dengan dari swadaya. Kita minta keikhlasan dari teman-teman. Termasuk saya juga pernah ke rumah waktu itu Bapak masih hidup ya. Saya kalau tidak salah waktu itu Bapak titipkan saya uang itu kurang lebih 200.000. Berarti di kala itu kalau semen baru 50.000 ada 4 sak. Kalau begitu kan di waktu itu. Begitu juga teman-teman yang lain. Karena belum selesai, kami minta bantu di salah satu politisi namanya Haji Jainal Mus. Waktu itu jadi ketua PDIP 2015. Udah kami angkut dengan kapalnya Om Labaco di kala waktu itu. Tapi itu pribadinya ya? Untuk pribadinya? Dari pribadinya. Bukan dari Pemda? Bukan dari Pemda, bukan. Karena waktu itu juga tidak ada jabatannya dia di Pemda. Tidak ada di Taliabu. Belum ada jabatannya. Ya, dari pribadinya. Nah, udah jalan ini mulai terbentuk. Sudah bagus di kala itu. Nah, setelah di tahun 2000, kalau tidak salah itu 2000, kalau bukan 2019, 2020, jalan di bagian awal itu dia rusak. Dan kemudian itu, waktu itu ada dari Naker Trans ya, yang ada bantu juga sekian meter itu untuk dia perbaiki. Itu dari lembaganya atau dari pribadi? Kayaknya dari lembaganya. Dari lembaganya. Lembaganya Naker Trans waktu itu. Iya, Naker Trans. Waktu itu ada bantu
dari proyeknya dari Naketrans. Proyeknya dari Naketrans, bukan bukan swadaya, tapi itu dari bantuan dari Naketrans. Nah, itu dia ada bikin, ada kurang lebih, kalau enggak salah itu kalau bukan 40 meter 50 meter. Itu ada jelas batas-batasnya. Kemudian karena jalan ini sudah rusak, kemudian dilapis lagi dengan dana desa. Ini kan sudah dana desa ini. Dana desa, karena memang namanya kita mengawal itu kan yang penting orang bisa lewat. Memang standar pembangunannya tidak begitu bagus di zaman itu. Tapi keterisolasian daripada dua desa dan kemudian desa-desa lain di sana sudah bisa lewat jalan ini. Anak-anak kita yang sekolah di Alia, Sanawiyah sudah bisa jalan dengan sepeda, bisa berjalan kaki dengan bagus, tidak kotor. Tapi sebelum kita bangun jalan ini, wah luar biasa, mesti buka sepatu, karena memang becek, Pak. Jadi kami berharap juga dengan beberapa titik jalan yang sudah rusak ini, teman-teman kita yang di luar sana, mudah-mudahan ada terpanggil hati nuraninya untuk bisa dia rehabilitasi. Iya, ada beberapa ruas jalan yang rusak ini, termasuk yang di sini dan sampai ke sana itu. Karena ini dimulai dengan swadaya. Iyo, kebetulan waktu itu saya ketua panitianya ini. Tidak salah-salah, memang saja ketua panitia. Jadi wajar kalau Pak Husni selaku perintis jalan ini. Ya. Jadi ceritanya di zaman itu saya masih sekretaris desa. Hari Rabu, Kamis itu saya dengan teman-teman aparat desa saya kumpul, mari kita skop pasir di kali di Salati itu. Hari Jumat nanti kita panggil teman-teman di secara umum bahwa mari kita ini angkut ke sini. Pakai bentor waktu itu ya. Ada yang pakai bentor, pakai gerobak. Waktu itu inisiatifnya para desa. Kemudian setelah material itu terkumpul, mana ada sumbangan 1-2 sak, kita itu floor lagi. Kan begitu Pak di zaman itu. Karena tidak ada bantuan dari mana-mana, yang banyak hanya dari swadaya murni. Kalau yang dari titik sini sampai di Desa Onemai? Kalau dari titik ini dari Desa Onemai, termasuk juga ada separuh dari bantuan di kala itu yang kita alokasikan ke sini. Oh, gitu. Iya, karena waktu itu juga kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari sana. Bagian-bagian ini juga termasuk bagian daripada kegiatan kita bersama. Ini kita sudah kerja bersama ini. Tapi awalnya swadaya semua? Swadaya, tidak ada yang dibangun dengan dana pemerintah ini, tidak ada. Di zaman itu tidak ada. Ini swadaya murni. Iya, 1 sak, 2 sak, 3 sak. Kita masih tahu, bahkan kalaupun datanya hari ini yang menyumbang itu sudah hilang, tapi di benak saya masih sangat terngiang bahwa orang ini. Iya, termasuk almarhum Abdul Ghani, mantan kepala desa Onemai, waktu itu masih jadi juragan kapal ya. Beliau ada 3 sak. Oh, gitu. Saya ingat sekali itu karena saya pelaku lapangannya, Pak. Terus pernahkah dana desa mengintervensi jalan ini, misalnya dana desa bangun? Oh, jadi setelah kan di tahun yang saya bilang tadi 2013, 14, 15 setelah jalan ini rusak kan, ini kemungkinan proyek jalan ini dibangun di tahun 2000, kalau bukan 2019, 2020. Dana desa? Dari dana desa. Sudah dilapis dengan dana desa. Dari Pemda belum pernah? Oh, dari Pemda belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kecuali Nakertrans tadi yang di kalau di ujung tadi yang sekitar 40 atau 50 meter itu dari Nakertrans. Yang sudah hancur itu? Sudah hancur itu. Sudah hancur. Iya, dan mungkin juga anggarannya asal-asalan, hingga pekerjaannya juga seperti itu. Berarti yang bertahan ini dana desa ya? Dana desa. Ini sudah dana desa. Dari titik ini. Ini sudah dari dana desanya Onemai, yang ini ke Madrasah Alia. Kemudian dari sini ke sana ini sudah dana desanya Desa Salati. Ya, yang ini. Tempat juga dana Desa Salati. Iya, udah. Ini. Iya, udah dilapis dia dari Desa Salati ini. Jadi seberapa kali lapis ini? Sudah 2 kali lapis. Tapi sudah babak belur lagi. Sudah babak belur. Jadi ini bangunan ini sudah dia lapis, itu bangunan yang sudah ada. Dari swadaya murni tadi. Ini. Kalau enggak salah ini kalau bukan tahun 2018, 19 ini dibangun di anak ini. Kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun baru ada dana desa di waktu itu. Kenapa seluruh kegiatan akses jalan ini semua melintas ini tidak lewat di atas kalau musim hujan? Jadi kan begini, sangat simpel jawabannya. Mereka lewat jalan ini karena memang di atas itu tidak dibangun jalannya. Tidak pernah dibeton jalannya. Tidak dibeton, tidak pernah diaspal, tidak pernah disirtu. Selama Indonesia merdeka. Selama Indonesia merdeka. Jadi kita sebagai tokoh masyarakat di waktu itu kita sangat prihatin bahwa kalau terus-terus kita berharap pemerintah untuk dia bangun jalan itu kapan? Kan begitu. Nah ini kita cari solusi. Ini solusinya. Iya, jadi
teman-teman yang di luar sana, saya berharap dengan melihat ini postingan ini, Iya. mudah-mudahan ada keinginan baik untuk melihat jalan ini. Karena awalnya ini tidak dibangun dengan pemerintah, swadaya murni. Ya, salah satu penggagasnya adalah saya waktu itu dengan teman-teman yang lain yang di luar sana ada. Termasuk saya tidak salah ini adalah kolaborasi antara beberapa desa termasuk Salati, Onemai dan Gele. Kita sepakat untuk kita bangun jalan ini. Nah, ini buktinya. Tapi kita gunakan dengan swadaya murni. Siapa yang ikhlas ya 1 sak, 2 sak. Tidak menggorogoti dana-dana daerah di kala itu, tidak ada. Kalaupun mereka mau kan waktu itu kita udah capek. Tapi mereka tidak lihat. Iya, capek. Iya. Jadi seperti ini jadinya. Luar biasa setelah nanti dana pemerintah dana desa sudah hadir, baru ini di 2 desa ini sudah saling membaru. Sampai hari ini sudah 17 Juni 2023 hari ini masih menggunakan jalan ini untuk seluruh akses kendaraan di Setuju, Kota Diabo, termasuk pemerintah daerah lewat sini. termasuk mobil Pemda yang nilai 800-an juta itu melintas di sini. Iya. Seperti itu, artinya kita sangat berterima kasih dengan terbukanya akses jalan ini. Semua aktivitas baik masyarakat Desa Gele, Onemai, Salati itu sudah bisa menggunakan jalan ini. Gitu. Iya, siap. Ya. Jadi sementara mungkin begitu. Sementara begitu dulu. Kita sambung kembali. Oke. Iya, terima kasih banyak, saudara. Jadi demikian kesaksian dari mantan Sekdes Salati, penggagas, pencetus, perintis jalan ke Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabo yang saat ini menjadi akses satu-satunya dari Desa Salati ke Desa Gele, Kecamatan Taliabo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabo, Provinsi Maluku Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.